إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan masih mengizinkan kepada kita untuk bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, di rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka bermajelis ilmu untuk menambah keimanan dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tersanjung sajikan kepada Rasul terbaik, penutup para nabi dan para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada istri-istrinya, dan kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita akan menyebutkan hadits berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yakni hadits dari sahabat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yabsu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihi maswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada sekelompok manusia yang mereka berbondong-bondong mendatangi Ka'bah untuk menghancurkannya. Fa idza kanu bi baida min al-ardi, namun pada saat mereka berada di sebuah tempat yang bernama Baida, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan mereka dari awalnya sampai akhirnya. Maksudnya semua yang terlibat untuk menghancurkan Ka'bah, belum lagi mereka sampai ke Masjidil Haram untuk menghancurkan Ka'bah, di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka. Bahkan dikatakan di sini yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi seluruhnya. Entah berapa jumlahnya mereka, apakah ratusan ataukah ribuan, intinya semua orang yang terlibat untuk memerangi Ka'bah, Allah tenggelamkan mereka. Maka mendengarkan hadis ini, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah menenggelamkan, Allah membinasakan semuanya, padahal di antara mereka ada orang-orang pasar, ada orang-orang yang tidak ikut, tidak punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka sekedar berjalan ikut rombongan, tapi mereka tidak punya niat untuk menghancurkannya.
Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, yukhsaqu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Tetap Allah akan binasakan semuanya dari awal sampai akhirnya. Semua yang ikut dalam rombongan Allah binasakan, Allah tenggelamkan. Tapi ingat, thumma yub'atsuna, pada hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niat-niatnya. Baik hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang kita bacakan masih dalam pembahasan seputar niat. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya melihat dari seorang hamba itu niat-niatnya dan bukan paras cantik dan tampannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat dari amalan hamba itu seberapa banyak yang dia kerjakan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amalan seorang hamba jika punya kebaikan, punya niat yang tulus. Iya. Itu satu di antara faedahnya. Kemudian faedah yang kedua, bahwa orang-orang yang mereka terlibat, orang-orang yang juga ikut serta dalam perkara-perkara buruk, maka biasanya mereka juga akan ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau ketika kita melihat ada keburukan, ada pesta yang sifatnya maksiat, perbuatan dosa, kemudian kita ikut serta walaupun tidak ada niat, hanya ikut duduk saja, nongkrong. Ya, itu dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan musibah dan meratakannya. Tidak dipilah-pilih, oh hanya orang yang jelek saja kena, orang yang bagusnya akan diselamatkan, tidak. Biasanya ketika ada sebuah ritual yang bersifat keburukan, kemaksiatan, perbuatan dosa, kekufuran atau yang lainnya, ketika tidak ada yang mengingkarinya, bahkan yang ada banyak di antara manusia yang ikut duduk nongkrong, ikut serta, ikut andil. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan, akan meratakan musibahnya kepada mereka. Kemudian pada hari kiamat Allah akan bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya masing-masing. Siapa yang punya niat keburukan, maka Allah akan berikan keburukan sesuai dengan niatnya. Dan barang siapa yang dia memiliki niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepadanya. Iya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa bagaimana peranan daripada niat, besarnya peranan daripada niat, dan juga sekaligus bahwa yang bermanfaat pada hari kiamat adalah niat-niat yang baik. Yang bermanfaat pada hari kiamat adalah niat-niat yang baik, niat yang tulus ketika seorang hamba mengerjakan suatu amalan, melaksanakan suatu ibadah. Iya. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita bacakan. Dan kemudian yang terakhir, faedah dari hadis ini, bahwa seorang yang ingin menghancurkan Ka'bah walaupun belum terlaksana, tapi sepanjang dia sudah meniatkan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai perbuatan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai perbuatan dosa. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuridu fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiquhu min 'adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan menghancurkan Masjidil Haram hanya sekadar keinginan, belum terwujud, belum terlaksana itu keinginannya, tapi dia sudah punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah, Masjidil Haram, atau dia punya niat buruk, berbuat dosa, berbuat maksiat ketika dia berada di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di tempat-tempat suci, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nudhiquhu min 'adzabin alim." Kami akan berikan kepada mereka sedikit daripada siksaan yang pedih. Berarti seorang yang
memiliki niat yang buruk terhadap tempat-tempat ibadah, dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan hitungkan baginya dosa sempurna baginya. Terhitung dosa itu. Iya. Karena yang namanya Ka'bah itu merupakan perkara yang sangat dicintai, yang merupakan kiblatnya kaum muslimin. Demikian pula Masjidil Haram, semulia yang punya tempat di muka bumi ini, yang seorang melaksanakan ibadah di dalamnya, pahalanya tidak sama dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang lain. Maka seorang yang memiliki niat yang buruk terhadap Ka'bah atau tempat-tempat suci yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keburukan kepadanya, dicatat sebagai dosa baginya. Iya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpindah menyebutkan hadis yang kedua. Ini sengaja kita percepat ya, karena kita sudah beberapa pertemuan hanya membahas seputar tentang niat. Jadi kita akan selesaikan pembahasan seputar niat, kemudian kita akan masuk bab yang kedua. Kata Al-Imam An-Nawawi, hadis yang ketiga, kita beliau an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah ini beliau beserta bapaknya adalah dua sahabat yang mulia. Jabir bin Abdullah, beliau dengan bapaknya adalah dua sahabat yang mulia. Bahkan para ulama menyebutkan antara Jabir dengan bapaknya Abdullah itu dari sisi keutamaan, maka bapaknya itu lebih banyak keutamaannya. Dari sisi keutamaan, bapaknya Jabir yang bernama Abdullah itu lebih banyak keutamaannya daripada anaknya yang bernama Jabir. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa bapaknya ini yang bernama Abdullah, beliau terbunuh di perang Badar atau di perang Uhud. Ketika beliau meninggal, maka keluarganya menangisi kepergiannya. Banyak keluarganya menangisinya. Mereka menangis sejadi-jadinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghibur mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur keluarga daripada Abdullah karena dia sudah meninggal di perang Badar atau di perang Uhud. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana caranya kalian menangisi saudara-saudara kalian, keluarga kalian sudah meninggal, sementara ruhnya si Abdullah itu, bapaknya Jabir, itu diangkat oleh para malaikat. Iya. Sementara ruhnya Abdullah itu diangkat oleh para malaikat sebagai bentuk pemuliaan, sebagai bentuk penghormatan, dimuliakan jasadnya, dimuliakan ruhnya. Karena beliau terbunuh di medan perang, jihad fisabilillah. Karenanya para malaikat yang mencabut ruhnya diangkat ruhnya, dibawa oleh para malaikat. Ini satu keutamaan tentang bapaknya Jabir yang bernama Abdullah. Baik, kemudian tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau ini adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi urutan, maka Jabir itu berada pada urutan yang keenam dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering kita sebutkan, alfiyah dari atau bait syair dari Al-Imam As-Suyuti, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mumsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zawjatun nabiyyi. Dan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah mereka Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Al-Khudri, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Jabir bin Abdullah, beliau berada di posisi ke-6 dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Jabir ini juga sekilas tentang beliau. Beliau termasuk dari sahabat yang pernah menyaksikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di perang Khandaq atau di perang Ahzab.
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat yang pernah menyaksikan secara langsung mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi dan para sahabatnya menggali parit untuk melawan gerombolan sekelompok kaum musyrikin yang untuk menyerang para sahabat di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat parit. Tahu parit ya? Tahu parit itu apa? Parit itu kayak macam lubang besar. Iya. Kayak macam apa? Iya, macam galian besar. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sekitar ratusan orang, mereka bersatu padu membuat sebuah parit. Pada saat mereka membuat parit itu, kondisi mereka sangat mengenaskan. Mereka 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai saking kelaparannya Nabi dan para sahabatnya, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat kurus pada saat beliau menggali parit. Iya, sampai-sampai beliau juga mengingat perutnya untuk menahan rasa laparnya. Maka muncullah inisiatif dari Jabir bin Abdullah untuk memberikan jamuan kepada manusia terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersegera pulang ke rumah, mendatangi istrinya, dan dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah? Maka istrinya menjawab, tidak ada makanan kecuali kambing kecil yang berada di samping rumah. Jabir datang ke rumah menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan? Saya ingin berikan kepada manusia terbaik, kepada Rasulullah dan para sahabat. Sebab ini Jabir sudah kelaparan juga. Dengan jumlah sahabat yang sangat banyak, iya, maka beliau berkeinginan untuk melayani Rasulullah dan para sahabatnya di perang Ahzab. Maka istrinya mengatakan, kita tidak punya makanan kecuali kambing kecil yang berada di samping rumah. Maka beliau pun perintahkan kepada istrinya untuk dimasak kambing itu. Akhirnya dimasak, singkat cerita, kambingnya pun jadi. Kemudian ditambah juga ada sedikit roti yang beliau buat. Kemudian istrinya mengatakan kepada Jabir, wahai suamiku, jangan engkau permalukan saya di hadapan Nabi. Artinya ini makanan sedikit, jangan panggil orang banyak-banyak. Jangan engkau permalukan saya. Kalau mau panggil sedikit saja. Jangan engkau permalukan saya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tafdhali bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata istrinya Jabir, wahai suamiku, jangan engkau permalukan saya ya. Kalau mau panggil ke rumah, undang orang, maka sedikit seadanya, jangan terlalu banyak. Sebab ini makanan cuma sedikit. Ada beberapa roti, kemudian kambing kecil. Iya. Dan ini kambing kecil nggak mungkin bisa kita berikan kepada jumlah sahabat yang begitu banyak, nggak mungkin, kata istrinya. Maka Jabir pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kecerdikan dan kecerdasan dari Jabir. Dia tidak langsung berteriak, tapi dia mendatangi Nabi dan membisikkan beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya di rumah sudah masak, istriku sudah masak dan sudah mempersiapkan makanan. Silakan engkau panggil sahabat-sahabatmu. Iya. Nabi SAW juga peka, ini kayaknya makanannya Jabir cuma sedikit, karena dibisikkan ke saya. Iya. Maka Nabi pun SAW mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, balik engkau ke rumah. Balik ke rumah. Dan sampaikan kepada istrimu, tolong kambingnya jangan dipindahkan terlebih dahulu, tetap berada di tumpuk. Iya. Tetap biarkan kambing itu masih di pancinya, di atas tungkunya. Biarkan dia, jangan dipindahkan dulu. Jelas ya? Kemudian Nabi pun memanggil semua sahabat. Subhanallah. Yang tadinya dipesankan oleh istrinya Jabir, jangan panggil semua sahabat, tapi Nabi panggil semuanya. Masya Allah, dipanggil semua sahabat. Kemudian Nabi pun datang ke rumahnya Jabir dengan membawa semua sahabat yang menggali parit. Ini ceritanya rombongan sahabat sedang kelaparan ini. Iya, sedang kelaparan, tidak makan 3 hari 3 malam. Antum tahu bagaimana kondisinya orang kelaparan ya? Kalau lihat makanan itu luar biasa.
pasti berebutan. Iya. Maka Nabi pun orang yang pertama kali masuk, dan beliau diizinkan oleh Jabir untuk masuk langsung ke dapur. Setelah beliau masuk ke dapur dan beliau bungkak, panci itu, dan beliau ludahi. Beliau ludahi sebanyak 3 kali. Setelah diludahi, barulah disajikan untuk para sahabat. Setelah diludahi, ternyata kambing yang kecil tadi bisa mengenyangkan semua sahabat Rasulullah SAW. Iya, mereka bahkan disebutkan mereka makan dengan sangat lahapnya, dan semuanya mendapatkan jatah. Mereka makan asik makan. Kenapa? Karena sudah diberikan keberkahan. Allah turunkan keberkahan dengan ludahnya Nabi SAW. Tapi ingat, ini hanya kekhususan Rasulullah SAW, di mana beliau itu dari semua jasadnya beliau di masa hidupnya itu berkah. Sampai air liurnya beliau itu, ketika beliau mengeluarkan dan beliau berikan kepada sesuatu, itu biasanya memberikan efek yang sangat luar biasa. Sama Jabir, ketika makanannya diludahi oleh Nabi, langsung memberikan keberkahan, bisa dinikmati oleh banyak sahabat. Tapi ingat, jangan antum praktekkan di rumah. Hati-hati. Iya, bahaya yang antum praktekkan di rumah. Iya, yang ada bubar orang. Iya, antum panggil 10 orang, temannya antum, ternyata istrinya antum cuma masakan untuk 2 orang saja. Oh tenang istriku, saya ludahi dulu ini makanan. Ya ada itu makanan semakin basi. Masya Allah. Baik, inilah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang sahabat yang pernah menyaksikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Jabir bin Abdullah mengatakan, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala. Jabir mengatakan, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah peperangan. Terdapat sebuah faedah bahwasanya para sahabat itu adalah orang yang sangat gagah berani, pemberani dan tidak pengecut, senantiasa mendampingi Rasulnya dimanapun mereka berada, dimanapun beliau berada. Sampai dalam urusan peperangan sekalipun, para sahabat senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Maka di sini Jabir mengatakan, saya pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah peperangan. Entah peperangan apa itu, mungkin saja perang Khandaq tadi, mungkin saja perang Khandaq atau perang Ahzab yang kita sebutkan tadi. Iya. Maka Jabir mengatakan, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bil Madinati dari jalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Sesungguhnya di Madinah, kan Nabi ini beserta para sahabat yang kan tinggal di Madinah. Iya. Dan kebanyakannya peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, beliau lakukan di luar Madinah. Beliau keluar, mendatangi sebuah tempat dan mereka berperang di situ. Maka ketika Nabi dan para sahabatnya berjalan untuk sebuah peperangan, Nabi mengatakan, Inna bil Madinati dari jalan. Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok manusia. Masirtum masiran. Kalian wahai sahabatku yang ikut bersama saya di peperangan kali ini, sejauh apapun kalian melangkahkan kaki, walau qata'tum wadiyan, dan seberapa banyak lembah yang telah kalian lewati, illa kanu ma'akum, sesungguhnya mereka di Madinah itu juga ikut bersama kita. Maksudnya ikut dari sisi pahala. Masya Allah. Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, sesungguhnya di Madinah ada mereka-mereka yang tidak ikut perang bersama kita. Mereka tinggal di rumahnya. Iya. Tapi mereka juga mendapatkan pahala seperti apa yang kita dapatkan. Mereka mendapatkan pahala jihad, walaupun mereka berada di rumah-rumah mereka, tidak ikut bersama Nabi SAW. Iya. Kenapa? Hadatsahumul marad. Karena yang membuat mereka tertahan di rumah disebabkan karena mereka sedang sakit. Karena mereka sakit dan mereka masih punya niat yang baik. Mereka punya niat yang baik, mereka punya niat yang tulus. Kalau seandainya mereka tidak sakit, maka mereka akan ikut serta bersama Nabi dan para sahabatnya dalam peperangan. Tapi karena ada udzur
yang membuat mereka harus tertahan dan tidak ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena niat yang baik tadi. Sehingga mereka yang tidak ikut serta juga mendapatkan pahala jihad. Iya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna bil Madinah tidak bijalan. Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok manusia. Kalian wahai para sahabatku, sepanjang apapun perjalanan kalian, sebanyak apapun lembah yang kalian lewati, maka sungguh sekelompok manusia di Madinah tadi juga akan mendapatkan pahala apa yang kita dapatkan. Sama pahalanya, tidak berbeda. Tidak dikatakan yang ikut serta dalam peperangan pahalanya 100, yang tinggal di Madinah pahalanya cuma 10. Tidak, sama pahalanya. Sama. Kenapa sama? Itu tadi, besarnya peranan niat. Para sahabat yang mereka sedang sakit, atau karena ada uzur, atau karena ada penghalang-penghalang yang lainnya, walaupun mereka tertahan dan tidak bisa ikut serta dalam perang, tapi mereka punya niat itu. Punya niat. Dengan niat yang baik tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anugerah yang sangat besar. Diberikan pahala kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Iya. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, illa syarikum fil ajri. Sesungguhnya mereka yang di Madinah tadi juga mendapatkan pahala yang sama seperti kalian wahai para sahabat. Iya. Inilah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ketiga yang telah kita sampaikan ini terdapat darinya beberapa faedah. Yang pertama, bahwa seorang yang memiliki niat yang baik, seorang yang memiliki niat yang tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Jadi di antara kemudahan dari agama Islam itu, jikalau seorang tidak punya kemampuan untuk mengerjakan amalan-amalan besar, tidak punya kemampuan dia, tapi dia punya niat yang baik. Sepanjang dia punya niat yang baik, niat yang tulus, ikhlas karena Allah, maka walaupun dia tidak bisa mengerjakan amalan tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya saya katakan kemarin ya, saya katakan di pertemuan sebelumnya bahwa kita walaupun tidak bisa memberangkatkan umroh orang tua kita, sudah tidak jadi masalah. Niatkan dalam hati. Niatkan dalam hati, kalau seandainya Allah berikan kepada saya kelapangan harta, insya Allah saya tidak akan lama, langsung saya berangkatkan orang tua saya ke tanah suci. Sudah, ketika anda punya niat yang baik tadi, Allah akan berikan pahala sesuai dengan apa yang anda niatkan, insya Allah. Atau misalnya amalan yang lebih besar lagi daripada itu, anda berniat dalam hati untuk memberangkatkan haji kedua orang tua anda, tapi anda belum mampu, anda belum punya uang, belum punya harta, tapi anda sudah punya niat. Niatkan dulu dalam hati, insya Allah kalau saya punya harta yang berlebih, dengan harta itu saya akan berangkatkan kedua orang tua saya untuk naik ke tanah suci. Masya Allah. Anda walaupun sedang berbaring di rumah, kemudian meniatkan hal itu, Anda sudah akan mendapatkan pahalanya. Anda sudah mendapatkan pahalanya. Amalan apa lagi? Banyak. Anda berniat untuk membangun masjid. Sudah, Anda duduk di rumah sambil meniatkan sesuatu. Masya Allah, kalau saya punya harta, punya begini, dengan harta saya, insya Allah saya akan membangun masjid yang sangat megah, yang dengannya kaum muslimin bisa mengerjakan sholat berjamaah, yang dengannya kaum muslimin bisa bermajelis ilmu, yang dengannya kaum muslimin bisa bertahli di masjid tersebut, bisa mengerjakan ibadah, baca Quran, zikir, sholat sunnah dan yang lainnya. Saya berniat, walaupun dia sedang duduk di rumahnya, tapi kalau dia punya niat yang baik, insya Allah maka berikan anugerah kepadanya, diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mudah sekali agama Islam itu. Untuk mendapatkan pahala yang besar dalam agama kita sangat-sangat mudah. Dengan cara memunculkan niat. Ingat, niatnya tulus memang, benar niatnya, bukan cuma omong kosong, bukan cuma angan-angan belaka, tidak, tapi dia punya niat yang benar. Ini kalau saya punya harta ini sekarang, langsung nonton saya bangunkan masjid dengan harta itu, langsung. Tapi bukan cuma angan-angan belaka, tidak, tapi dia niat yang betul, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan niatnya tadi dia akan mendapatkan keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa di antara yang diperhatikan atau pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala adalah niat seorang hamba. Iya. Yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah apa yang bercokol dalam hatinya. Itulah niat. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memandang rupanya manusia. Mau secantik apapun dia, mau sekaya apapun manusia itu, setampan apapun dia, sepanjang dia tidak punya amanah dan tidak ikhlas, dia adalah orang yang paling buruk di sisi Allah. Orang yang paling buruk. Namun apabila ada seorang yang mungkin buruk rupanya, amalannya sedikit, tapi kalau dia punya amalan dan bagus niatnya, dengan niat yang baik tadi, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah hanya memperhatikan niat seorang hamba. Ya. Kemudian kita akan masuk pada hadis berikutnya. Hadis yang keempat di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini dia termasuk sahabat yang memprihatinkan ya. Banyak kondisi dan banyak momen-momen yang beliau lewati. Itu kalau kita ceritakan akan membuat kita semuanya menjadi mungkin kasihan, mungkin prihatin kepada sahabat yang mulia ini. Tapi bersamaan dengan banyaknya cobaan, banyaknya musibah, banyaknya rintangan yang beliau hadapi semasa hidupnya beliau, hingga hari ini namanya beliau masih tercium harum di tengah kaum muslimin. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Iya, siapa yang tidak kenal? Hampir semua, enggak semua tapi hampir kebanyakan dari hadis Nabi SAW yang meriwayatkannya adalah Abu Hurairah. Dan tidaklah seorang menyebutkan nama beliau kecuali diikutkan dengan doa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kewajiban, wajib. Seorang yang menyebutkan nama sahabat wajib untuk menyebutkan doa keridhaan. Semoga Allah meridainya. Sebagai bentuk adabnya kita kepada para sahabat. Tapi kalau kita melihat sejarahnya Abu Hurairah ini, sangat-sangat memprihatinkan. Bukan termasuk sahabat yang bagus rupanya, banyak hartanya. Tidak. Beliau dari sisi ekonomi sangat-sangat memprihatinkan. Dan itu pernah beliau kisahkan sendiri tentang kehidupan beliau. Beliau sebutkan dalam sebuah kisah, dan hadisnya disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab ini juga Abu Hurairah mengatakan, saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat duhur atau salat asar. Setelah beberapa rakaat, fakuntu maghshiyan aliyya, maka saya pun langsung tersungkur pingsan di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Beliau langsung pingsan. Kenapa? Karena usut punya usut, beliau tidak makan 3 hari 3 malam. 3 hari tidak makan. Iya. Beliau sampai pingsan itu, menahan lapar. Kenapa beliau sampai kelaparan? Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Iya. Dan beliau juga adalah manusia yang terhormat. Beliau adalah manusia yang terhormat. Beliau tidak punya makanan 1 hari dan langsung minta-minta. Tolong berikan saya, tolong berikan ini, tolong berikan. Tidak. Tapi beliau rela menahan laparnya. Tidak makan 1 hari, tetap beliau tahan. Hari kedua tetap beliau tahan juga. Tidak ada makanan juga. Tetap beliau bersabar. Di hari ketiga karena sudah saking laparnya dan beliau tidak bisa menahan lapar itu, beliau ikut sholat bersama Nabi dan langsung pingsan. Masya Allah. Kemudian begitu memprihatinkannya kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Tapi hari ini
Siapa yang tidak kenal beliau? Iya. Bagaimana kehebatan Abu Hurairah, bagaimana keluasan ilmunya. Banyak dari murid-muridnya beliau, banyak dari tabi'in yang mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Karena memang para sahabat itu mereka tahu dan mereka yakin bahwa kemuliaan yang sebenarnya ada pada urusan agama. Siapa yang punya ilmu, siapa yang punya pemahaman, siapa yang kenal agama, siapa yang kenal Allah, siapa yang membela sunnah Rasul, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Itu mereka pahami, itu mereka yakini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah pahamkan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, bagaimana caranya? Yufaqihu fid din. Maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman urusan agama, diberikan pemahaman, diberikan hafalan Al-Quran, diberikan pemahaman hadis. Itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dengan hal itu diamalkan oleh para sahabat. Sehingga ambisinya para sahabat itu tidak ada kecuali untuk mempelajari agama, menghafalkan hadis, mengajarkan agama Islam. Itu ambisinya mereka. Mereka tidak punya ambisi terhadap dunia. Tidak seperti kondisi manusia zaman sekarang yang dari pagi harinya sampai ketemu pagi lagi, yang mereka pikirkan adalah bagaimana supaya pangkatnya semakin naik. Ya? Dari malam ketemu malam, yang mereka pikirkan adalah bagaimana supaya pendapatannya yang tadi 1 juta bisa bertambah menjadi 2 juta atau 3 juta. Itu yang dipikirkan. Dari bangun tidur sampai tertidur kembali, yang dipikirkan adalah bagaimana supaya proyeknya laptop. Iya, laptop menang tender. Iya, itu yang dipikirkan. Padahal sejauh sehebat apapun kita mengejar dunia, tidak akan pernah habis dunia itu kita kejar. Dan tidak akan pernah puas manusia itu dari dunia yang dia dapatkan. Tidak akan pernah puas. Wallahi, tidak akan pernah puas. Anda sudah punya rumah, mau cari rumah lagi. Sudah punya rumah 2, cari apartemen. Sudah punya apartemen, mau beli hotel. Itu manusia. Sudah punya mobil, Avanza, mau cari Fortuner. Sudah punya Fortuner, cari Alphard. Sudah punya Alphard, cari lagi yang kedua, Alphard yang kedua. Itulah manusia. Tapi mereka sadar itu. Mereka sadar bahwa dunia yang mereka kejar akan ditinggalkan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dalam kehidupannya tidak ada ambisi kecuali untuk negeri akhirat. Walaupun mereka dari sisi dunia punya keterbatasan, punya kekurangan, tidak jadi masalah. Dan itu sama sekali tidak menurunkan martabat dan harkat mereka di hadapan manusia. Mereka tetap menjadi orang yang mulia. Jelas? Baik. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mungkin akan sebutkan lebih banyak lagi tentang bagaimana Abu Hurairah ini, tapi insya Allah kita akan sebutkan di pertemuan yang lainnya. Baik, Abu Hurairah menceritakan, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila yasarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, dan juga Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Orang yang cantik, orang yang gagah, orang yang jelek, orang yang buruk, sempurna fisiknya ataukah tidak, Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat model orang yang tampan, orang yang tidak tampan, pengusaha atau rakyat jelata, pemerintah atau rakyat, Allah tidak lihat itu. Ya, mau orang yang paling terpandang di tengah manusia, orang yang paling terhormat, banyak titelnya, banyak gelarnya, tinggi pangkat dan jabatannya, Allah tidak lihat itu. Tetapi Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Itulah pusat perhatian Allah. Itulah yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita
belajar untuk memperbaiki dan introspeksi sejauh mana kita sudah mengikhlaskan niat kita ketika beribadah. Sebanyak apa amalan yang kita kerjakan, kemudian kita mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, sebanyak apapun salat yang kita kerjakan, puasa, sujud, ruku, baca Quran, atau apapun itu, Allah tidak akan pernah anggap ibadah itu kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Allah hanya akan melihat amalan yang ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun seorang yang mengerjakan ibadah kemudian tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka itu semuanya akan tertolak dan tidak akan terangkat naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan, amalan itu kalau dia diterima, maka dia terangkat naik. Allah terima, iya. Tapi kalau amalan itu tidak diterima, maka dia tetap di atas dunia, tetap di bumi. Itu amalan. Kalau dia ikhlas, terangkat naik, Allah terima. Kalau dia tidak ikhlas, maka tetap di bumi dia amalannya, tidak terangkat naik. Sekarang kalau seandainya amalan kita tidak terangkat naik, dengan apa kita akan masuk surga? Dengan apa? Nah, itulah amalan kita menjadi bekal pada hari kiamat. Iya, amalan itu hanya akan menjadi bekal kita pada hari kiamat. Nah, bahayanya ketika seorang banyak beramal kemudian tidak ada keikhlasannya, kemudian amalan apa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Iya. Maka perhatikan ya mas sekalian, dari hal ini harusnya memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar kita lebih memperhatikan dari niat-niat kita sebelum memperhatikan dari ibadah yang kita kerjakan. Lihat, cross check, perbaiki sebelum Anda mengerjakan ibadah. Lihat terlebih dahulu apa yang mendasarinya, apa yang melatar belakanginya, dunia kan atau akhirat, surga kan atau ke dunia, apa yang memotivasinya, apa yang melatar belakanginya. Sebab Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Baik, ini di antara hadis ya yang telah kita bacakan seputar tentang niat. Dan kesimpulan dari hadis yang kita bacakan, ya, dari hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, kesimpulannya bahwa agama Islam itu sangat-sangat memperhatikan tentang urusan niat. Itu agama Islam. Karena baik buruknya amalan seorang hamba itu semuanya bergantung kepada baik buruknya niatnya. Baik buruknya suatu amalan itu sangat bergantung kepada baik dan buruknya dari suatu niat. Baik niatnya maka baik juga amalannya. Buruk niatnya maka buruk juga amalannya. Iya. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan masuk pada bab yang kedua disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bab yang kedua adalah bab at-taubah. Bab tentang taubat. Iya. Disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin fala thalathatu syurutin. Kata para ulama, perhatikan ya. Ini Imam Nawawi. Beliau saja yang sudah dianggap ulama oleh ulama zaman sekarang. Imam An-Nawawi yang beliau saja sudah dianggap ulama oleh ulama zaman sekarang. Tapi untuk urusan ilmu agama, beliau saja masih menukilkan ucapan para ulama juga. Coba lihat. Beliau sebutkan dalam kitabnya, qala ulama, berkata para ulama. Artinya, dari sini kita belajar bahwa untuk urusan agama, jangan sekali-kali seorang itu belajar menyampaikan sesuatu dari kantong pribadi, jangan. Tapi biasakan ketika menyebutkan permasalahan seputar agama, dia sandarkan dari Al-Quran, dari hadis, ataukah ucapan para ulama. Itu paling tidaknya. Jangan seorang main ucapkan ini, ucapkan sana, kemudian ternyata keliru. Sementara dia berbicara tentang urusan agama, tidak boleh. Sebab agama ini barang yang sangat mahal. Iya,
tidak boleh seorang berbicara tentang urusan agama kecuali ada dasarnya, kecuali ada sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ini para ulama. Mereka ketika berbicara tentang urusan agama, mereka juga nukilkan ucapan para ulama. Qala ulama. Berkata para ulama, iya. Kata beliau, at-taubatu wajibatu min kulli dzambin, bahwa taubat itu adalah wajib untuk setiap dosa. Dosa yang kecil ataukah dosa yang besar, wajib pada beliau untuk seorang hamba dia bertobat darinya. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi, apabila dosa itu terkait antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat daripada taubat itu ada 3. Iya, yang pertama an yuqli'a 'anil ma'siyati, dia tinggalkan maksiat itu secara keseluruhan. Ini kalau seandainya dosanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada urusannya dengan manusia. Maka syarat taubatnya 3. Yang pertama, dia tinggalkan maksiat itu secara totalitas. Yang kedua, dia yandam. Yandam itu artinya dia menyesali dari perbuatan dosanya. Ada penyesalan. Waduh, kenapa saya berbuat ini, berbuat itu? Menyesal dia. Karena penyesalannya sehingga melahirkan taubat, sehingga lisannya beristighfar. Iya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita tutup kajian kita dengan yang ketiga ini. Kata beliau, an ya'zima an la ya'uda ilayya abadan. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Setelah seorang sudah mengumpulkan 3 syarat ini, maka sempurnalah taubatnya. Ketika seorang sudah mengerjakan 3 perkara ini, maka sempurnanya taubatnya dari perbuatan dosanya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di malam hari ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita di surganya kelak yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kumpul bersama di rumahnya, di masjidnya yang penuh dengan kenikmatan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.